Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin tentang pengaruh mata rantai di motor ya, juga tentang cara sambung mata rantai. Ini video ini juga sebenarnya receh kayak gini, trik-trik receh. Cuman ada beberapa kawan yang teman-teman yang mungkin belum paham ya tentang sambung mata rantai, termasuk si bos nih yang kemarin sempat WA tentang kombinasi mata rantai. Ya, saya jelasin dengan bahasa gampang aja ya teman-teman. Untuk mata rantai ini pengaruhnya yang paling kelihatan ya di well bus kalau bahasa kerennya, atau di sumbu roda depan dan belakang. Makin panjang mata rantai, makin banyak mata rantainya, posisi roda makin mundur. Makin sedikit mata rantainya, posisi roda makin ke depan. Kalau buat motor-motor harian, enteng nggak nyeting mata rantai juga nggak masalah, nggak apa-apa lah gitu. Soalnya kan turunnya nggak banyak. Contohnya buat motor-motor porting ya, misalnya standarnya 1537 ranking. Ente udah porting nih, turun 2 mata 1535. Ente nggak ngatur mata rantai juga nggak apa-apa itu mah, karena cuma sedikit turunnya. Lain hal kalau motor-motor yang dirancang untuk kompetisi ya, berubahnya cukup signifikan, cukup banyak. Contohnya standar 1537, setting buat gopemeter atau setting buat 1 kilo, itu gear berubahnya turun drastis nih. Yang belakang, yang tadinya depan belakang 37 itu bisa 26, 27, 28. Atau kita ambil contoh misalnya depannya berubah jadi 16, belakangnya jadi 27. Itu kan langsung berubah kan. Kalau pakai mata rantai, kalau mata rantainya nggak dirubah, nggak dihitung ulang, otomatis nanti ininya mundur karena gear yang mengecil, rantainya tetap. Kalau buat temen-temen yang suka setting motor gitu ya, atau yang sering main di dunia malam gitu, udah biasa dengan nyeting mata rantai. Ini saya kasih gambaran sedikit nih buat pemula nih, contoh dari fungsi-fungsi mata rantai ya. Contohnya ini, kalau mesin kompetisi itu kan kita bicaranya drag ya, alias lurus, bukan road race yang belok-belok. Contohnya di drag. Kita ambil contoh 500 meter ya. 500 meter misalnya gearnya udah setnya 16, 27, depan 16, belakang 27. Kita ambil, ini mah contoh mata rantainya 110, 16, 27, 110. Contoh doang, mata rantai 110 kita pakai. Ketika dites, motor joki ngomong 50 meter sebelum finish motornya udah siem, udah habis napas, atau 30 meter sebelum finish motornya udah teriak, udah pol, udah siem lah, udah datar gitu. Biasanya kan kalau yang siem gitu kan bisa ya mainin dari gear belakang, tinggal turunin aja sedikit gear belakangnya. Cuman kadang ada beberapa mekanik ketika ngadepin siemnya cuman motor 50 meter sebelum finish dia udah siem, kadang yang dimainin bukan gear, mata rantai tambahin. Tadinya 110 tambahin 112. Efeknya apa? Siemnya agak mulur, agak panjang siemnya. Sebaliknya sama, misal gear depannya udah set, udah pas, depannya 16, belakang 27, rantai 110. Ketika di setting sama joki, topnya udah dapet, atasnya udah bagus, cuman bawahnya terlalu liar, bawahnya terlalu ngebuang, terlalu agresif, setarnya joki pontang-panting. Bisa diakalin dengan tambahin mata rantai sehingga sumbu rodanya sedikit agak mundur, jadi motor nggak terlalu liar ketika startnya. Ya, kalau untuk ngurangin mata rantai, teman-teman mungkin udah banyak yang paham ya. Kalau mau ente misalnya tadinya 110, kurangin 2 mata jadi 108. Kalau mata rantai pengurangannya atau penambahannya genap ya, selalu 2. Nggak bisa ya dan nambah mata rantai 1 atau ngurangin 1, nggak bisa karena matanya itu 2. Jadi tadinya 110 bisa dirubah atau bisa dikurangin, bisa ditambahin jadi 108 atau 112, 114 tuh bisa, nggak bisa ganjil. Nah, kalau untuk nguranginnya gampang, tinggal potong aja mata rantainya. Kalau untuk ditambahin gimana? Kadang buat yang pemula kadang suka bingung. Kalau mau nambahin mata rantai gimana? Tadinya misalnya 110, mau pakai rantai 112, harus beli mata rantai nggak? Ya nggak usah, sultan amat ente. Nah,
harus ganti rantai baru. Emang kalau kelihatannya kalau ngurangin gampang, tinggal motong. Cuman kalau buat nambahin ya tinggal sambung aja. Ente cari sambungan, tambahin mata rantainya. Sambungannya kan 2, jadi genap. Jadi penambahannya selalu genap. Ya, saya tambahin tip ya ke teman-teman, terutama untuk rantainya 415. Ini tipnya terutama untuk penambahan ya, bukan buat pengurangan. Kalau pengurangan mah gampang, tinggal buang aja. Terutama ini buat penambahan dan untuk tipe rantai 415. Kenapa? Karena 415 rada-rada susah nyari cadangannya. Beda kalau rantai ente 428, rantai ente 428 cari temen bengkel, minta rantai bekas, cari matanya, cari sambungannya. Biasanya kalau ente beli sambungan rantai ya, kalau beli sambungan rantai dapatnya begini doang. Nih sambungan, ini sambungan ya, bukan matanya. Jadi sambungan antar kedua matanya. Ketika ente niat mau nambah, tadinya ini 110, mau jadi 112, beli sambungannya doang, nggak bisa ini, tetap nggak bisa. Ente butuh matanya. Nih matanya. Jadi tipnya dari saya buat teman-teman ya yang punya rantai 415. Nih tipnya. Ini apa ini? Ini tadinya rantai bekas ini. Saya sengaja beli tadi rantainya yang agak banyak. Ini tadinya rantainya 116 kalau nggak salah. Ya 116 nih rantai. Lihat bekas potongannya. Masih banyak kan. Nah, ente kalau udah pakai rantai 415, habis motong mata rantai, matanya jangan dibuang. Bedain ya. Ini sambungan nih. Ini mata nih. Ininya jangan dibuang. Simpan. Jadi ketika ente mau nambah mata rantai atau mau ganti gear depan, misalnya rantainya nggak muat, ente cukup beli sambungannya doang, matanya ambil dari sini, dari bekasannya. Nih matanya. Efeknya nanti apa? Di rantai ente ada 2 sambungan. Ini masalah nggak ada 2 sambungan? Nggak masalah, aman kok, aman. Yang penting ukuran rantainya sama. Contohnya rantai ente 415 ada H-nya. Ente beli sambungannya 415 H juga. Nah, matanya tetap dari sini, makanya jangan dibuang kalau ente motong mata rantai 415. Yang kedua, perhatiin arah sambungannya ya teman-teman. Nih teman-teman lihat ya, ini juga ada 2 sambungan karena sebelumnya ini motor dipakai jemping buat kemarin itu pakai gearnya 26. Otomatis ketika balik ke 33 rantainya nggak muat, akhirnya harus nyambung. Jadi ini ada 2 sambungan. Nih, satu ini yang asli nih. Nah, ini sambungannya 2. Jadi ada 2 sambungan. Nah, tipnya kalau ente nyambung mata rantai, perhatiin ininya nih, arahnya. Arah sambungannya perhatiin. Nih. Ini kan yang cowok ya. Ini yang ketutup. Yang ketutup ini satu arah dengan putaran roda. Nih, begini masangnya. Jadi ke sana sama arah putaran roda. Jadi makin ketarik, dia makin ngunci. Jangan begini masangnya. Nah, kalau ente masangnya begini, ketika ente akselerasi, dikejutin motor, digas, ini kan ketarik-tarik, bisa copot tuh. Jadi bisa rawan putus. Ini 2 sambungan gini nggak masalah. Kemarin juga ini malah 3 sambungan kok, aman, nggak ada masalah. Yang penting itu aja, mata sambungannya samain tipenya. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini tentang tip tentang rantai, terutama rantai 415. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.